Siapa sangka, di tengah pasar yang riuh, seorang tua gemuk bersorban dengan perut besar, justru jadi mimpi buruk para pembohong. Itulah Abu Nawas, jenggot putihnya bergoyang setiap kali ia tertawa kecil. Hari itu, suasana pasar mendadak tegang. Seorang saudagar kaya menangis mirongrong, mengaku baru saja dirampok habis-habisan. Warga yang mendengar langsung panas, emosi mereka meluap. Bahkan ada yang sudah mengepalkan tangan, nyaris main hakim sendiri. Di tengah kerumunan yang semakin memanas itu, Abu Nawas maju dengan langkah tenang. Matanya yang biasanya jenaka kini menyipit tajam, mengamati si saudagar dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Coba ceritakan lagi kejadiannya," kata Abu Nawas, dengan suara yang anehnya mampu menenangkan keramaian. Saudagar itu pun mulai bercerita dengan penuh drama. Awalnya semua orang percaya, tapi Abu Nawas memintanya mengulang cerita itu sekali lagi. Lalu sekali lagi. Anehnya, setiap kali diulang, detail ceritanya selalu berubah. Awalnya bilang dirampok di dekat toko kain, lalu berubah jadi di gang belakang penjual buah. Waktunya pun melompat-lompat, dari pagi buta hingga siang hari. Tiba-tiba ia juga menyebut ada saksi, padahal sebelumnya tidak. Abu Nawas tidak memotong ceritanya. Ia hanya diam, mendengarkan dengan saksama, jari-jarinya seolah menghitung sesuatu, otaknya merekam setiap inkonsistensi. Kerumunan mulai tidak sabar. Mereka berteriak, menuntut agar perampok segera dihukum, siapapun itu. Melihat situasi makin kacau, Abu Nawas mengangkat tangannya. "Tenang, tenang semuanya," ucapnya. Kebohongan itu licin, seperti belut, tapi logika jauh lebih tajam dari pedang. Suaranya tenang, namun penuh penekanan yang membuat semua orang terdiam. Kemudian, Abu Nawas menunjuk tas kulit milik si saudagar. "Kau bilang dirampok di lorong sempit yang becek setelah hujan semalam. Tapi lihat, tasmu bersih sekali. Tidak ada satupun noda lumpur. Debu jalanan pun tak menempel." Semua mata tertuju pada tas si saudagar. Abu Nawas melanjutkan, "Kau juga bilang berlari ketakutan melewati genangan air. Tapi sepatumu kering kerontang." Wajah si saudagar seketika pucat pasi. Keringat mulai membasahi dahinya. Abu Nawas tersenyum tipis. "Yang sebenarnya kau rampok," kata Abu Nawas dengan suara tegas, "adalah dompet tetanggamu yang tertinggal di warung tadi kan?" Seketika, orang-orang terdiam. Si saudagar jatuh terduduk, tak bisa berkata-kata lagi. Pembohong itu akhirnya kalah, bukan oleh pedang atau kekerasan, tapi oleh logika sederhana. Abu Nawas berhasil membalikkan keadaan hanya dengan akal sehatnya. Kisah ini punya pesan moral yang kuat. Setiap kebohongan, sekecil apapun, pasti punya celah. Dan untuk mengungkap kebenaran, kita hanya butuh sedikit keberanian dan ketelitian.